Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, channelnya Orang Pertanian. Kita akan membahas mengenai masalah pertanian. Kali ini kebagian mengenai tanaman kopi, ya, kopi. Karena kalau kopi itu sekarang termasuk yang mendunia. Kalau kita pergi kemana-mana selalu ada kedai kopi. Orang mana ngopi dulu. Jadi kita apa yang terkenal kan Starbucks misalnya, di mana-mana juga ada kopi di apa warung-warung juga ada, sekarang di mal-mal dengan merek-merek yang lain juga sangat banyak. Di Indonesia juga terkenal, ada di tempat saya ini di Sumatera Utara ada kopi Ateng, kopi Sigarutan, kopi Sipiro, kopi Gayo, kopi Luwak, kopi yang mana yaitu Lampung. Nanti yang lain-lainnya biar dijelaskan narasumber kita. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Agung Wahyu Susilo. Beliau ini peneliti merangkap sebagai Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, atau yang dulu ya terkenalnya direktur gitulah. Jadi lengkaplah untuk kita membahas mengenai masalah perkopian, terutama mengenai apa sih budaya kopi dan varietas-varietas yang unggul yang mana. Nah itu lah. Jadi Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Agus, apa kabar? Beras. Oh, baik, Injih. Wah, jadi ya apalah ini kami di Sumatera Utara ini. Jadi mohon pencerahannya Pak Agung mengenai itu tadi kopi-kopi, terutama apa jenis-jenisnya. Masyarakat yang mau menanam kan, aku mau nanam apa ya ini ya? Oh, ini ada yang pendek-pendek berbuah lebat. Nah ini kan sebagai orang awam nanti tahulah, dan terakhir nanti kan belinya di mana bibitnya ini. Silakan Pak Agung. Terima kasih Mas Agus. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ngomong kopi belum ngopi belum nikmat Mas Agus. Mana kopinya? Seruput dulu kopinya. Oh, gitu. Seruput dulu kopinya, baru kita ngomong kopi. Iya. Jadi betul bagus yang disampaikan tadi. Kalau kita bicara kopi sekarang ini gak ada habisnya Mas, dari hulu sampai hilir. Di tanamannya, di industrinya, bahkan sudah menjadi lifestyle kita. Bahkan ada istilah juga sekarang diplomasi kopi, Pak. Jadi kopi ini akan menjadi alat diplomasi antar negara karena perdagangan kopi yang begitu baik perkembangannya. Mohon saya izin share screen Mas Agus untuk memberikan visualisasi potensi kopi kita ini, Mas. Jadi Indonesia ini harus bersyukur kita semua, negara kita di belahan Khatulistiwa ini tumbuh beraneka ragam jenis kopi. Kopi ini kalau dari segi spesies banyak, ada 20-an jenis kopi dari marga kopi, tetapi yang dikomersialkan itu setidaknya ada 3 di Indonesia, yaitu jenis Arabica, ada Robusta, dan terakhir ini Liberica yang akhir-akhir ini mulai banyak diminati. Kalau di Sumatera Utara atau Aceh itu banyak dikembangkan kopi Arabica. Tapi kalau di Sumatera bagian selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu itu banyak dikembangkan jenis Robusta. Dan di Indonesia ini hampir 70% produksi kita ini jenis Robusta. Tapi kalau dari aroma memang Arabica yang lebih aromanya lebih wangi, lebih harum, lebih membangkitkan selera. Tetapi customer kita, konsumen kita ini lebih suka Robusta karena tidak biasa yang kecut. Kalau Arabica itu kecut. Ya, kira-kira harganya sama itu Pak Agung. Apanya? Harganya sama kah? Harganya lebih mahal Arabica. Arabica lebih mahal, hanya kebiasaan kita saja.
bagus. Jadi memang harus merubah mindset penggemar kopi kita. Tetapi sekarang sudah mulai ke arah blending, jadi robusta dicampur dengan arabica supaya aromanya lebih mantap gitu. Jadi lebih mantap kata orang Sumatera Utara, lebih paten, lebih paten gitu. Kemudian jenis Liberica ini mulai diminati di daerah Jambi dan Riau, mulai berkembang kopi Liberica atau Excelsa. Ini aromanya seperti nangka, bagus. Jadi masyarakat awam ini menyebut kopi nangka. Enak ini, rasanya fruity, ada aroma nangkanya. Ini lebih besar. Ini sekarang berkembang di Jambi, di Riau, Meranti, kemudian juga di Jawa Timur ini di Jombang sekarang juga mengembangkan kopi Excelsa. Jadi paling tidak ada 3 jenis kopi itu yang diperdagangkan, dan Indonesia ini dianugerahi kekayaan potensi kopi yang luar biasa, sehingga masyarakat dunia ini seringkali menyebutnya sebagai surganya kopi dunia, karena beragam kopi specialty yang sudah tersertifikasi indikasi geografis, mulai dari Aceh di Gayo, di Sumatera Utara sendiri di Mandailing ini juga terkenal kopinya, apa dengan di Lembah Waliam Papua sana. Setidaknya ada 35 sertifikat indikasi geografis, dan beberapa tahun terakhir ini sudah mulai bertambah. Mungkin sekarang 37 atau 38 merek dagang indikasi geografis kopi kita. Nah, ini punya daya saing yang luar biasa di internasional, karena kopi kita ini dikenal harganya mahal. Lebih mahal daripada kopi-kopi yang lain. Jadi kopi Gayo ini termasuk jenis kopi yang termahal. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara kopi ini harus ingat sejarah awal perkembangan kopi itu justru di dataran tinggi Ijen, Pak Agus. Gitu. DPN 12. Jadi itu situs pengembangan kopi Indonesia di sana. Dulu kopi itu dikenal sebagai Cup of Java. Bukan kopi waktu itu. Kalau kita lihat film filosofi kopi itu menarik sekali. Tahu historical kopi. Nah, sekarang sudah berkembang dari Aceh sampai Papua, banyak merek-merek baru. Di Jambi itu ada Kurinci, kemudian di Sumatera Barat juga mulai mengembangkan kopi, di Jawa apalagi di Jawa Barat itu Preanger Coffee, Jawa Tengah saja sekarang sudah banyak meminati kopi, Mas Agus, di Temanggung, di Wonosobo, di Magelang, bahkan di Semarang aja kami ada kerjasama pengembangan kopi di Semarang. Pak Agung, itu kalau yang kopi Arabica itu kan untuk khusus dataran tinggi ya Pak Agung ya? Iya, di dataran di atas 1000 meter. Kalau di bawah itu aromanya tidak muncul baik dan rentan penyakit karat daun, bagus. Hemilia Vastatrik gitu kan? Iya. Jadi teringat kuliah dulu. Iya, itu masalah utama kita itu penyakit Hemilia Vastatrik. Jadi dulu di Jakarta itu kan ada kebun kopi ya, itu dulu kan tempat tanam kopi sebenarnya. Enggak, karena dataran rendah, lama-lama tidak tahan penyakit, dikonversi ke komoditas lain, antara lain kakao. Sehingga sekarang yang tersisa hanya di dataran tinggi, di atas 1000 meter, di atas permukaan laut. Bahkan di Bali pun ada kopi Kintamani, bagus. Iya. Kok Bali, di Flores, kemudian di Toraja, Enrekang, di Puncak Jaya, Papua. Jadi inilah kekayaan kita yang nanti bisa kita manfaatkan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Jadi selain kekayaan geografis untuk tanam kopi, juga tidak lepas dari ketersediaan bahan tanam sendiri, Pak Agus. Karena interaksi genetik dan lingkungan itulah yang nanti membentuk karakter mutu yang terbaik. Saya ingin coba sedikit ulas ini, konsumsi kopi dunia itu selalu meningkat, Mas Agus, sekitar 2,5%. Di Indonesia bahkan mencapai 8-10% konsumsi itu peningkatannya. Bisa dibayangkan penduduk kita yang
jumlahnya 270 juta ya. Ya. Kalau konsumsi kita ini sekarang sudah 1,5 kilo per kapita per tahun. Luar biasa nanti kebutuhan kopi kita. Ya kalau kita tidak nanam kopi dengan baik, lama-lama kita jadi importer kopi. Nah ini yang harus kita segera giatkan lagi nanam kopi. Di Sumatera Utara itu sudah banyak petani-petani yang giat nanam kopi. Bagus. Nah, ini mudah-mudahan Pak Agung, kalau penghasil kopi dunia di mana saja toh? kan, Ethiopia, terus ya, apa gitu? Apa Brazil, Vietnam gitu? Saya nggak tahu. Brazil, Oh ya. Vietnam, dan Kolombia juga penghasil kopi. Kalau Vietnam penghasil kopi jenis Robusta itu terbesar di dunia, tetapi kita dari segi mutu jauh lebih baik saya kira. Nah ini gambaran nasional ini produksi dan konsumsi ini nampaknya perlu disesuaikan supaya nanti tidak ada defisit kopi dalam negeri. Nah, ini tantangan produksi kopi yang tadi saya sampaikan, berubahnya kesesuaian lahan kopi karena iklim berubah. Karena untuk Arabica ini kan inginnya iklim yang sejuk di dataran tinggi, sehingga kalau dataran ketinggian 700-800 itu untuk jenis Arabica masih belum optimal, Pak Agus. Oh iya. Harus di atas 1.000 meter. Kemudian produktivitas kita juga masih di bawah 1 ton, antara 800 sampai 1.000. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan bahan tanam unggul ini bisa 2 ton lebih, 2,5 sampai 3 ton. Kalau harga Arabica itu kan sekarang rata-rata sekitar 60-70 ribu per kilo. Sehingga sebenarnya secara ekonomi sudah sangat menjanjikan bagi petani kita. Hanya memang petani harus bisa menerapkan good agriculture practices yang benar. Baik dari pemilihan bahan tanamnya, mungkin pupuknya, dan juga pengendalian OPT-nya. Sebenarnya kalau kopi ini relatif OPT-nya nggak separah yang tanaman lain, khususnya kakao ya. Kopi Arabica ini masalah utamanya Hamila Fastastrik. Tapi bahan tanam yang kita rekomendasikan sebagian besar sudah termasuk jenis tahan. Jadi tinggal pupuk. Jadi milih benih yang bagus, yang tepat dengan pemupukan, saya kira sudah cukup untuk meningkatkan produktivitas menjadi di atas 2 ton. Dan yang ketiga ini regenerasi SDM petani, karena teknologinya unggul, kalau petaninya itu nanti yang mudah-mudahan nggak ada, ya siapa yang meneruskan? Kira-kira gitu sekarang tantangan tapi kita cukup optimis di budidaya kopi ini. Sekarang mulai banyak petani-petani muda yang menggeluti. Petani milenial ya kan, Pak? Ya, ini karena nilai ekonominya tinggi, kemudian kopi sebagai bagian dari lifestyle. Sebagian petani muda kita sekarang malah langsung menjual secara internasional. Bahkan menerapkan teknologi traceability itu. Jadi ditanam di mana, di kebun siapa, tertelusur secara teknologi sekarang ini kan canggih-canggih, Mas Agus. Asal usulnya langsung tahu dari mana kan gitu. Mas Agus nanti ke Los Angeles ngopi di sana, kopinya mana? Ini dari Indonesia, dari mana kebunnya, petani siapa? Bisa seperti itu nanti. Nah, itu salah satu yang menjadi daya tarik petani-petani milenial ini menggeluti kopi. Jadi sangat optimis lah kita kalau nanti ini terus kita promosikan, generasi muda kita mau kembali bertani, khususnya di perkebunan kopi. Dan tentu untuk itu bagaimana pola korporasi ini bisa diterapkan sehingga petani-petani itu bisa mendapatkan akses modal, kemudian layanan teknologi. Nah, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa sebagai salah satu ini bagus, memberikan informasi yang mudah diakses oleh petani. Gitu. Nah, ini tentu kalau untuk on farm-nya ini tadi sudah saya singgung, harus pilih benih yang unggul, yang tepat, budidaya yang sesuai rekomendasi, pupuknya yang benar,
pemangkasannya, penaungannya, karena kopi ini kan tanaman yang harus dipangkas. Kalau tidak dipangkas nanti cabangnya itu tidak lagi tumbuh ini Pak Agus. Jadi bekas tempat biji itu nanti tidak lagi muncul bunga, jadi harus dipangkas supaya nanti ada cabang baru yang akan menghasilkan tempat berbunga dan berbuah. Dan juga perlu tanaman penaung. Nah, ini kadang-kadang sebagian petani tidak mau menggunakan penaung karena kalau tanpa penaung memang biasanya intensitasnya lebih maksimal, intensitas cahaya matahari. Tetapi mutunya nanti akan terpengaruh, kualitasnya lebih rendah. Jadi perlu penaung yang membuat sinar matahari itu sekitar 70% lah masuk ke kebun kopi itu. Jadi kira-kira begitu Pak Agus. Gambarannya. Nah ini bahan tanam kita itu sudah cukup Pak Agus. Mau yang ada varietas Andung Sari 2K ini jenis klonal, mungkin satu-satunya klon kopi Arabica di Indonesia ini, sehingga lebih seragam karena klonal. Kemudian pakai kultur jaringan gitu Pak? Kultur jaringan, iya. Juga nanti dikembangkan dengan stek. Kita bisa juga disambung dengan yang tahan nematoda parasit. Kemudian ada yang komasti. Selain juga ada varietas lain yang dikembangkan lokal, misalnya ada kayu 1, kayu 2. Di Sumatera Utara itu ada Sigara Rutang. Sebenarnya banyak varietas yang sudah dikembangkan di Indonesia. Ini saya pilihkan 2 yang terbaik dari sisi produktivitas dan juga potensi cita rasanya. Karena ini penting sekali, potensi cita rasa ini nanti berinteraksi dengan geografis di mana kopi itu ditanam. Dan kebanyakan di daerah-daerah yang ada gunung berapi itu cita rasa spesifiknya itu muncul Pak Agus. Ya di lereng Merapi tempat kampung Pak Agus itu bagus itu kalau ditanam kopi Merapi. Di lereng Magelang sudah mulai dikembangkan Pak Agus. Jadi seperti itu. Ini Arabica. Ya, ini Arabica. Ini komasti, ini komposit, jadi ketahanan penyakitnya jauh lebih baik. Bisa 1,5 ton per hektar ya Pak. Ini potensi kalau seandainya input produksinya maksimal ini bisa lebih dari 3 ton. Kita punya success story di Sumatera Utara itu petani bisa mencapai 3,5 ton pada umur 2 tahun dengan GAP yang baik. Katakanlah rata-rata 2 ton saja ini sudah luar biasa Pak Agus. Setahun petani sudah di atas 100 juta penghasilannya. Kalau ini klon AS Andung Sari ya? Ya, ini klonal ini bisa lebih merata karena klonal. Ini gambarannya seperti ini. Kalau saya ingat ini gampang Pak, saya kan sering menggunakan inisial AS, gitu kan. Andung Sari ternyata. Iya, ternyata Andung Sari. Nah ini kalau kita terapkan GAP yang benar ini, varietas komasti ini bisa mencapai bagus 3,5 ton pada tahun ketiga. Ini fotonya diambil dari petani di Sumatera Utara Pak Agus. Bagus sekali. Ya. Sumatera Utara di daerah mana Mandeling itu banyak mengembangkan kopi. Ya, ya. Di Brastagi. Nah untuk itu yang Arabica bagus. Yang Robusta ini bisa ditanam mulai ketinggian 0 sampai sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Nah ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita kan jenis Robusta. Nah tipe genetik kopi Robusta kita itu jenis Kongolis yang rasanya lebih enak. Jadi bisa dikembangkan sebagai fine Robusta kopi specialty dibanding jenis Guinean atau Conilon yang banyak berkembang di Vietnam. Sehingga kopi kita ini banyak request khusus dari sebagian pembeli di Eropa, Pak Agus. Karena kalau untuk membuat kopi di kafe itu kalau nggak ada kopi yang dari Indonesia kadang kurang nikmat gitu, kurang mantap. Robusta ini kan pohonnya bisa besar-besar kan Pak. Saya di kampung saya dulu waktu saya kecil sering manjat-manjat
kopi ini ternyata bisa gede tinggi gitu ya. Iya, ini pola-pola di pekarangan atau di ladang yang dekat rumah itu kan umumnya ditanam kopi robusta. Seperti di daerah Lampung itu kan banyak pengembangan kopi robustanya itu di pekarangan-pekarangan. Kalau Arabica nggak mungkin di pekarangan karena umumnya kan di dataran tinggi yang jauh dari pemukiman. Nah, kita juga punya yang itu yang klonal yang dikembangkan secara vegetatif, sementara yang robusta dengan generatif kita juga punya hibrida-hibrida unggul. Nah, kenapa kita kembangkan hibrida? Karena sebagian petani kita kan yang belum teredukasi cara budidaya yang baik itu kita introduksikan atau kita kenalkan jenis-jenis hibrida dari generatif. Ya produktivitasnya memang lebih rendah dari yang klonal, tetapi masih lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan benih asalan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk perbanyakan klonal di Busitoka ada laboratorium untuk perbanyakan massal. Nanti ini kita distribusikan benihnya ke planetnya ke Seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia, termasuk ke wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, ini kita juga ada inovasi kopi super namanya Pak Agus. Jadi yang disambung dengan batang bawah tahan nematoda, sehingga tanaman tahan. Karena sekarang salah satu ancaman serius kopi kita itu adalah nematoda parasit, Pak Agus. Jadi menyerang akarnya digerogoti oleh nematoda, cacing kecil ya. Nematoda kan jenis cacing kalau nggak salah. Ya, hingga kalau tanamannya nanti tiba-tiba mati, meranggas mati. Karena itu disambung dengan batang bawah tahan nematoda. Kami sudah mempunyai teknologi ini disambung dan dibesarkan sebagaimana bibit stek pada umumnya. Di samping itu kan perakarannya kuat Pak Agus. Diharapkan bisa menahan erosi. Nah, ini cocok untuk pola-pola perhutanan sosial yang sekarang ini sedang dikembangkan pemerintah. Dimana kalau bibitnya super kan nanti fungsi konservasi lahannya juga bisa tercapai. Nah, ini kami di Busitoka ini kapasitas produksi benihnya bisa mencapai 20 sampai 30 juta per tahun Pak Agus. Jadi untuk kebutuhan nasional sebenarnya kami sudah ya bisa memenuhi sebagian besar. Ya memang kadang pemesanannya kan perlu waktu untuk penyiapan, sehingga memang untuk optimalnya penyediaan benih itu perencanaan dari awal harus baik, sehingga kami bisa menyiapkan sesuai tepat waktu, tepat jumlah. Nah, ini success story pengiriman ini, jadi bisa kami kirim, misalnya di kebunnya Mas Agus di Sumatera Utara mengembangkan kopi super misalnya, kami buatkan, kami kirim di sana diaklimatisi atau diharuni 2-3 bulan, setelah itu baru ditanam. Jadi tidak ada masalah Mas Agus. Tidak masalah dikirim pakai pesawat ya kan? Ya, tidak masalah. Kami pernah ngirim dulu untuk kakao itu hampir 70 juta bibit ke seluruh Indonesia. Sekitar 80-90% berhasil, sehingga tidak ada masalah. Ini kami juga bisa bersinergi dengan penangkar di daerah. Jadi untuk pembesaran itu misalnya penangkar-penangkar di daerah pengembangan kopi bisa bekerja sama, kemudian nanti kita kirimkan Prandat atau Propagul. Kalau istilah sawit itu mungkin kecambah ya Pak Agus ya. Kalau kami ya Prandat kopi, Prandat kakao kita kirim, dibesarkan, dan nanti penangkar di daerah itulah yang nanti mendistribusikan kepada petani atau berkebun yang ingin benih unggul di daerah. Ini memang kopi kakao ini kan benih yang tidak bisa disimpan lama, beda dengan
tanaman pangan ya, bisa disimpan di gudang-gudang toko sampai beberapa tahun. Kalau kopi kakao, terutama kopi ini benihnya pun 3 bulan itu sudah mulai menurun daya kecambahnya, sehingga kami tidak atau mengurangi pengiriman dalam bentuk biji. Ini rekomendasi penanaman supaya lebih maksimal, populasinya ditingkatkan menjadi 3.000 pohon untuk tipe KT. Jadi kopi Arabica itu ada 2 tipe Pak Agus, tipe tol dan tipe KT. Kalau KT itu yang pendek-pendek, kalau tipe tol itu yang tinggi. Ya, untuk tipe KT itu memang lebih cepat berbuah. Untuk tipe tol agak lama berbuahnya, cuman mungkin umur ekonomisnya jauh lebih lama. Tapi kita harapkan umur ekonomis kopi itu antara 15 tahun, 10 sampai 15 tahun itu sudah kalau hitungan ekonomi itu sudah BEP lah, sudah lebih dari BEP. 7 tahun itu sudah BEP, sehingga 7 tahun ke depannya itu tinggal menikmati hasil investasi budidaya kopi itu. Jadi ini untuk pengusaha-pengusaha di daerah ini, pekebun-pekebun yang punya lahan 10-20 hektar atau maksimal 50 hektar bisa ini berinvestasi kopi Arabica, Pak Gus. Ya. Nah, juga pengolahan kopi Arabica ini kita sarankan pola jangan monokultur, harus polikultur. Kalau monokultur ini nanti konservasi lahannya, karena umumnya kan di dataran tinggi, sehingga bisa ditanam, diintegrasikan dengan tanaman lain. Misalnya kalau idealnya penaungnya lamtoro, tapi misalnya ada tanaman lain yang nilai ekonominya tinggi seperti macadamia atau mungkin tanaman jeruk ya, kalau di Prastagi itu banyak tanaman jeruk atau tanaman kehutanan. Ini juga mulai menjadi tren pengembangan kopi pola PHBM atau RMDH dengan perhutani. Ini sudah menjadi suatu model sekarang. Sehingga nanam kopi ini tidak merusak hutan, tetapi malah menjaga konservasi lahan. Jadi seiring dengan misi agroforestry, tapi petani juga mendapatkan nilai ekonomi dari pengelolaan pola agroforestry tersebut. Di Robusta pun juga bisa ditanam dengan tanaman lain, misalnya lada, juga tanaman yang nilai ekonominya tinggi. Ya, saya kira itu Pak Agus, barangkali diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang budidaya kopi, terutama jenis-jenis bahan tanam unggul yang nanti bisa meningkatkan nilai ekonomi dari agribisnis kopi itu sendiri. Saya kira demikian yang bisa saya diskusikan hari ini, Pak Agus. Terima kasih. Bisa di stop share screen-nya, Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Di akhir penjelasan kita mengenai tadi budidaya kopi dan jenis-jenisnya dan bibit unggul, yang penting di sini yang akan kami tanyakan itu adalah ini Pak. Tadi kan nggak masalah kalau petani-petani yang nonton video ini itu kan pasti pengen bibitnya. Jadi kan itu ternyata nggak masalah. Jadi Pak Agung ini kan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia itu ada di Jember, Jawa Timur. Jadi tidak masalah dikirim ke seluruh Indonesia dengan berbagai macam moda transportasi kan Pak Agung? Iya. Iya. Jadi nanti kalau ada petani nanti saya sampaikan ke Pak Agung. Ini ada petani yang sering tanya itu Pak, bibit itu. Jadi nanti kami masukkan juga kami ada aplikasi Juragan Bibit Pak. Ya, jadi nanti kalau mau beli kopi varietasnya Andung Sari atau kopi super itu langsung WA-nya yang ada di tempat Bapak di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Demikian Pak Agung diskusi ini. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di channel ini
akan berusaha kami jawab, dan kalau nggak bisa kami tanyakan ke Pak Agung. Siap, Pak Agus. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Kita dalam bincang-bincang mengenai budidaya kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.